Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Splash 1,2 GL manual tahun 2012. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, jika kita mengincar mobil second, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dari tampilan fisik luar ya, yang kelihatan duluan. Nah, kita perhatikan itu adalah dari tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya lurus ya, jadi dia tidak miring ke kiri atau ke kanan, seperti itu. Nah, terus untuk bagian parts body yang perlu kita perhatikan itu adalah ini adalah nut. Nut ini adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi pastikan bahwa nutnya itu dia simetris, lurus, nah presisi seperti itu. Nah, untuk bodi juga kita perlu perhatikan. Kenapa? Karena bodi yang tidak bekas benturan, dia bayangan yang memantul dari permukaan bodi ini dia masih lempeng ya, lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita pastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau bekas benturan seperti itu. Coba kita perhatikan semua, mulai dari lampunya semuanya, terus habis itu kondisi pelek, ban, semua sekeliling, kaca-kacanya juga kita perhatikan. Nah, jika kita pastikan mobil aman ya dari secara tampilan luar, nah berikutnya kita periksa bagian dalam. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, jika kita masuk ke dalam mobil, berikutnya yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk itu adalah aroma di dalam kabin. Jadi apabila menemukan aroma yang berbau apek, tidak sedap, atau ada bau-bau yang aneh, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, berikutnya kita perlu perhatikan lagi, ini adalah di bagian kolong dashboard. Pastikan tidak ada bekas karat atau bekas lumpur seperti itu. Nah, terus habis itu juga di pedal kita perhatikan. Karena apa? Karena pemakaian mobil berbanding lurus dengan pedal ya, dengan pedal yang ada. Jadi semakin kilometernya semakin tinggi, pedal akan semakin haus. Nah, terus habis itu di masing-masing kolong jok juga kita perhatikan apakah ada bekas karat atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, jika mobil sudah kita pastikan aman, nah coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, jika kita masuk ke dalam mobil, kita perhatikan juga pernak-pernik yang ada di dalam mobil ya, instrumennya. Pastikan ya kita dapat instrumennya yang maksimal, yang kondisinya masih bagus seperti itu. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita perhatikan juga kita periksa level oli, terus habis itu juga level dari cairan radiator ya, radiator coolant. Nah, apakah ada rembesan nggak di mesin. Terus kita juga di kolong kita periksa apakah ada rembesan nggak di kaki mobil. Nah, jika kita pastikan sudah aman, coba kita nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, ada kemungkinan bisa jadi di akinya sudah soak, bisa juga dinamo starternya sudah bermasalah seperti itu. Nah, mobil juga kita perhatikan getaran mesin yang masuk ke dalam kabin. Jadi dengan kita pegang setir, dengan kita rasakan duduk ya getarannya, kita pastikan bahwa mobil getarannya itu minim masuk ke kabin. Karena apa? Kalau getarannya berlebihan, ada kemungkinan di engine mounting bisa jadi, atau mesinnya pincang, atau bisa jadi problem di mesinnya sehingga mesinnya getarannya berlebihan seperti itu. Nah, kita periksa sekarang di kilometer berikutnya. Nah, mobil ini kilometernya 30.000. Mobil ini 30.000 kilometernya tangan pertama. Jadi untuk mobil ukuran tahun 2012 ya. Jadi termasuk yang sangat minim ya. Sangat minim pemakaiannya seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan kilometer sesuai, kita pastikan apakah ada record servisnya seperti itu. Oke. Nah, dia di Suzuki terakhir di 18
1300 tahun 2017. Terakhir dia servis record sampai 2017 ya. Nah, terus habis itu juga di sini ada gantungannya 30.000, terakhir dia baru servis di bulan 10 tahun 2021. Nah, servis berikutnya di 35.000, transmisi nanti di 50.000. Nah, di sini juga masih di Suzuki Splash ini juga buku servis sama buku manual juga masih ada. Nah, ini buku servis, nah ini buku manual seperti itu. Oke. Nah, pastikan kita apabila mencari mobil second, pastikan mobil itu terawat dan ada track recordnya. Jangan sampai kita dapat mobil second yang kilometernya rendah, ternyata kilometernya sudah di reset atau diturunkan seperti itu. Oke, nah berikutnya kita periksa di mesinnya. Ini untuk membuka kap mesin. Nah, dia di sini ada ini buat fog lamp. Nah, di sini ada pengaturan buat ketinggian ketinggian lampu depan ya, sorot lampu depan seperti itu. Nah, di spion, dia spionnya belum elektrik tapi ada pengaturan tuas ya di dalam, ini di kiri dan kanan. Situ ada tuas seperti itu. Oke, dia power window sudah di keempat sisi. Nah, kita buka dulu ininya, power window pintu sininya biar nggak kekunci mobilnya. Nah, yang perlu kita perhatikan juga ini door trim. Nah, door trim, kondisi door trim juga masih bagus. Dia bahannya di sini kain. Nah, terus yang perlu kita pastikan juga ini ada sealer ya, sealer di masing-masing pintu. Nah, sealer di sini masih aman. Karena apa? Karena sealer itu perlu kita periksa. Apabila sealer sudah tidak ada, kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealernya sudah rusak atau perbaikan, ada kemungkinan sudah bekas nabrak, terus habis itu direparasi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesinnya. Ini untuk buka mesin. Nah, Suzuki Splash ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, apabila memeriksa mesin yang sehat itu kita perhatikan, yang pertama ritme dari suara mesin, yang kedua getarannya kita perhatikan juga seperti itu. Oke, nah untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, nah kita perhatikan juga di sini. Ini adalah besi yang memanjang di depan, namanya apron. Terus di sebagian samping juga kita periksa. Bagian lekukan-lekukannya kita pastikan itu tidak bekas ketokan atau dicat ulang. Karena apa? Karena lekukan-lekukan itu akan susah jika direparasi seperti itu. Oke, akan kelihatan. Nah, di kap mesin juga ada sealer. Sealer juga kita pastikan aman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, rembesan juga kita perhatikan. Rembesan, terus habis itu ada bekas-bekas karat tidak di mesin. Nah, terus habis itu juga ini dia menggunakan fan listrik. Kita pastikan bahwa fan listriknya berputar secara kencang ya, seperti itu. Oke. Nah, jika kita udah periksa bagian mesin, kita coba periksa yang lain. Nah, bagi yang mencari mobil second ya dengan kapasitas 5 penumpang hatchback ya, yang mereknya Suzuki, yang terkenal dengan perawatannya ya, perawatannya juga murah dan mudah, bengkelnya tersedia juga di mana-mana, dan bentuknya juga ya masih cukup stylish ya, cukup keren. Mungkin Suzuki Splash 1,2 GL manual ini jadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa coba di bagian belakang ya, bagaimana posisi duduk kita di belakang. Nah, ini saya duduk di sini. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih ada sekitar 5 jari ya, leg room. Nah, terus habis itu headroomnya juga masih ada sekitar mungkin 6 jari. Nah, dia joknya tidak ada senderan tangan. Nah, joknya ini sudah dilapisin dengan sarung semi kulit. Nah, cuman dalamnya masih ada ya, dalamnya aslinya kain seperti itu. Nah, di bagian belakang sendiri ini ada kantongnya. Di sini ada kantong 2. Nah, cuman di pintu tidak ada kantong dan tidak ada cup holder. Nah, plafon juga kita periksa. Di sini juga plafon masih aman, masih bagus seperti itu. Oke. Nah, door trim juga kita periksa. Door trim juga masih aman, masih bagus. Ini bahannya juga kain. Itu, nah dia sudah ada child locknya. Nah, sealer di pintu juga kita pastikan aman atau tidak, seperti itu. Nah, ini sealer juga masih aman. Oke. Nah, untuk buka bagasi ini dari depan. Jadi ini untuk buka bagasi sama untuk buka pengisian BBM
bensin. Nah, sekarang kita coba buka bagasinya. Dia juga bisa menggunakan kunci ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kita periksa juga sealer di pintu bagasi masih aman. Nah, terus kapasitas bagasi lumayan sih untuk satu kopor medium masih bisa masuk seperti itu. Nah, di bagian bawah ada ban cadangan full size, tapi dia peleknya pelek kaleng. Nah, di sini juga kita bisa pastikan ini di sini aman, tidak bekas ada karat atau bekas ketokan. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir atau bekas nabrak seperti itu. Oke. Nah, salah satu juga kita untuk memeriksa yang mesin dengan kompresi yang bagus, dia masih mengeluarkan embun di knalpot. Nah, ini juga masih ada embun yang keluar di knalpot seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini buat apa? Tangki pengisian bensin. Nah, oke, sekarang kita periksa di pintu. Nah, pintu sebelah kiri belakang. Nah, door trim juga masih bagus, masih aman. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Seperti itu, oke. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita lihat tampilan sebelah kiri ya, kiri belakang. Itu oke. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, sekarang kita periksa di bagian depan. Bagian depan ini door trim juga masih oke, masih bagus. Di sini ada apa? Garet-garet apa? Baret-baret pemakaian sih ya, wajar masih. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, kiri depan itu. Nah, sekarang kita coba masuk lihat ini apa komponen-komponen di dalam mobil. Nah, salah satu juga kita bisa periksa dari kondisi setir. Nah, karena kehausan setir berbanding lurus dengan pemakaian. Nah, apabila kulit jeruknya masih bagus, nah berarti kilometernya juga masih rendah. Seperti itu. Nah, dia speedometer untuk RPM-nya dia di sini. Di sini dia. Nah, ini juga kita periksa juga lampu-lampu semuanya. Ini pengaturan lampu sama sen. Nah, di sebelah kiri ini buat wiper seperti itu. Nah, AC juga kita periksa masih dingin. Nah, di sini ada penyimpanan tertutup di atas. Dia single din, ada CD, MP3 seperti itu. Oke. Nah, ini buat pengaturan suhu AC. Ini kecepatan AC. Di sini arah hembusan angin AC. Nah, di sini ada AC on off. Di sini ada buat ventilasi luar dalam. Di sini ada power outlet. Nah, dia manual dengan 5 percepatan. Nah, cuman memang ininya sudah diganti ya sama pemilik sebelumnya. Nah, di sini ada asbak, kalau dibuka bisa buat cup holder, sini rem tangan. Nah, di sini kita juga bisa perhatikan di kunci kunci seat belt. Apabila ada bekas karat atau bekas lumpur, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka. Di situ, nah ini ada laci nih. Nah, ini laci penyimpanan tertutup. Cup holder ada di sini satu, sama di pintu sebelah lagi satu. Seperti itu. Oke. Ini sun visor, sudah ada cermin. Belum ada cermin. Nah, ini buat lampu baca. Di sini ada spion tapi tidak ada pengaturan kesilauannya. Seperti itu. Oke. Mungkin ini saja ulasan tentang Suzuki Splash 1,2 tipenya GL manual tahun 2012. Nah, apabila berminat dengan Suzuki Splash ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, deskripsi mobil, harga mobil, simulasi kredit, alamat kami cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, kredit, tukar tambah. Seperti itu. Dan jangan lupa juga kalau kita cek mobil, kita pastikan bisa test drive. Kenapa? Karena dengan test drive kita bisa melihat bagaimana kualitas mobil dari mesinnya, kaki-kakinya, koplingnya, perpindahan giginya, terus remnya, power steering, segala macam kita bisa lihat dengan test drive. Nah, di Zal Motor sendiri area parkirnya luas, jadi kita bisa puas untuk test drive kendaraan seperti itu. Dan kami juga menyediakan kredit dengan sistem syariah. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.